Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi bersama Ibu dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan wujud benda, ya. Coba kalian perhatikan di taman bermain yang ada pada gambar. Bayu bermain di taman pada sore hari. Di sana Bayu bertemu dengan teman-teman. Bayu bermain bersama teman-teman. Taman itu sangat indah. Banyak pohon yang hijau dan bunga. Mereka sangat gembira di sana. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan benda apa saja yang dapat kalian lihat pada gambar? Iya, betul ya. Di antaranya ada permainan ayun-ayunan, ada permainan perosotan, ada permainan jungkat-jungkit, ada bola, ada pasir dan sebagainya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar bagaimana menjelaskan bentuk wujud benda. Contoh pada gambar, aku adalah akuarium. Bentuk permukaanku bulat. Aku terbuat dari kaca. Aku digunakan sebagai tempat hidup ikan. Aku juga dapat digunakan sebagai hiasan. Nah, itu penjelasan dari akuarium. Untuk selanjutnya kita perhatikan gambar berikutnya, ya. Coba perhatikan pada slide berikutnya. Di sini kita melihat sebuah bentuk benda, ya, akan kita jelaskan. Coba kira-kira bendanya adalah, aku adalah cermin terbuat dari kaca. Bentukku persegi panjang. Aku digunakan untuk bercermin, merapikan diri dan merias diri. Nah, setelah kalian menjelaskan bentuk benda tersebut, kalian akan bisa menjawab pertanyaan mengenai bentuk dan wujud benda tersebut. Ya, contoh, terbuat dari apa akuarium? Ya, akuarium terbuat dari kaca. Digunakan sebagai apakah akuarium? Jawabannya, tempat untuk hidup ikan. Apa bentuk dari akuarium itu? Kalau akuarium yang barusan kita lihat itu adalah berbentuk bulat. Kemudian terbuat dari apakah cermin? Cermin itu terbuat dari kaca. Apa kegunaan dari cermin? Iya, kegunaan dari cermin itu untuk merapikan diri, untuk merias diri, ya, sehingga kita bisa melihat tatanan rambut kita, tatanan wajah kita, ya. Nah, coba untuk selanjutnya kalian perhatikan bentuk benda pada gambar, ya. Benda di samping adalah meja. Meja itu berwarna coklat. Bentuk permukaannya persegi panjang. Meja terbuat dari kayu. Meja adalah bentuk padat. Meja berguna untuk meletakkan benda. Nah, di kelas, di rumah, ya, kalian bisa menemui meja ini. Untuk selanjutnya ada gambar berikutnya. Benda di samping adalah kursi. Kursi itu berwarna coklat. Bentuk permukaannya persegi. Kursi terbuat dari kayu. Benda ini digunakan sebagai tempat duduk, ya. Nah,
yaitu penjelasan mengenai bentuk wujud dari kursi ya. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan. Benda di samping adalah kulkas. Kulkas disebut juga lemari pendingin. Warna benda ini adalah merah. Kulkas digunakan untuk menyimpan makanan agar tidak mudah busuk ya. Nah, demikian anak-anak, salah satu perkakas yang ada di rumah kita. Nah, untuk terakhir kita perhatikan benda yang di bawah disebut kompor. Kompor ini berwarna abu-abu. Benda ini berada di dapur. Kompor berguna untuk memasak makanan. Jadi kamu harus berhati-hati dalam menggunakan kompor. Nah, demikian anak-anak beberapa jenis benda yang dapat kita jelaskan wujudnya. Nah, untuk selanjutnya kalian buka buku paket halaman 20. Di situ kita akan belajar menyebutkan benda-benda yang terdapat di ruang keluarga Tasya. Iya, kalian perhatikan, amati gambar tersebut sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman tersebut ya. Coba kalian perhatikan, ini adalah ruang keluarga Tasya. Ada berbagai benda di ruang ini. Di dinding ada lukisan bunga matahari berbentuk persegi. Kemudian ada juga jam dinding berbentuk lingkaran. Sofa di ruang keluarga berwarna hijau, betul ya. Kemudian di meja ada 2 gelas berwarna hijau dan biru. Selanjutnya, Tasya memelihara seekor titik-titik di rumahnya. Coba kalian perhatikan, di ruang keluarga Tasya terdapat seekor kucing, betul ya. Nah, kemudian kucing adalah benda hidup ya. Nah, kalian isi latihan tersebut ya, sehingga kalian bisa lebih jelas menjelaskan berbagai wujud dari benda yang ada di keluarga Tasya. Nah, untuk latihan di rumah selanjutnya di halaman 21 ada tugasnya, yaitu kalian salinlah kalimat-kalimat berikut di buku tugasmu ya. Coba kalian keluarkan buku tulisnya, kemudian kalian salin kalimat-kalimat yang ada di halaman 21 tersebut ya. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, bisa menyimak materinya dengan baik juga ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.